Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Pagi hari ini oleh seluruh peserta telah mencapai 76 kali khatam. Atur cara selanjutnya doa awal tahun 1 Syuro 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun. Kepada Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudara dan seluruh yang hadir yang kami muliakan. Saya mengajak saudara untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja. Sambil kita bernyanyi. Saya rasa yang hadir walaupun tidak terlalu pandai tapi bisa bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita Havenu Shalom Alehem dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Ikuti nada dari syekhnya. Semua saya minta berdiri. Karena ini satu syuro. Ya, yang atas, yang bawah. Ayo kita menyanyi supaya tahu Avenu Shalom ya. Avenu Shalom Alehem, Avenu Shalom Alehem, Avenu Shalom Alehem, Avenu Shalom 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 Alehem, Avenu Shalom. Nah gitu ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Avenu Shalom Alehem, Avenu Shalom Alehem, Avenu Shalom Alehem, Avenu Shalom 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 Alehem, Avenu Shalom Alehem, Avenu Shalom Alehem, Avenu Shalom Alehem, Avenu Shalom 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 Alehem. Ya sudah. Saudara-saudara, kalau ada yang hadir dari sahabat kita Buddha maupun Hindu, kita akan ucapkan nyanyian ucapan salamnya. Nah, itu biasa seperti itu ya. Harus dibiasakan. Saudara-saudara, doa. Doa itu ini memanggil sesungguhnya itu. Memanggil. Kadang-kadang merintih kita manggilnya, kadang-kadang suara keras. Nah itu biasa. Nah sekarang doa kita berharap Indonesia kuat. Menuju Indonesia kuat. Saudara-saudara, satu di antara yang harus tidak boleh dilupakan oleh bangsa ini dalam setiap langkah adalah dasar negaranya. Bagaimana jadi kuat kalau tidak konsisten dengan dasar negaranya? Bagaimana bisa kuat kalau memahami ketuhanan yang Maha Esa itu hanya versi masing-masing tanpa ada toleransi? Nggak kuat. Teknologi apapun yang dikuasai, ilmu apapun yang dikuasai, kalau dia masuk ke dalam kebanggaan pribadi, kebanggaan kelompok, tidak bisa.
Di Indonesia yang paling sensitif adalah ketuhanan yang Maha Esa ini belum bisa diimplementasikan dalam kehidupan nyata tanpa harus ada sakwasangka masing-masing yang beriman itu. Nah, disinilah kita mulai menampakkan, mewujudkan, menzahirkan ini sebuah pemahaman ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan nyata. Ini dasar. Indonesia mau maju, pegang teguh dasar negaramu, wahai bangsa Indonesia. Tuhanan yang Maha Esa, tanamkan Tuhan yang Maha Esa itu menciptakan kita ala suratihi, dalam bentuk Tuhan itu sendiri. Maka tidak boleh dicaci, mencaci manusia, mencaci Tuhan. Mengapa? Karena manusia ini diciptakan dalam bentuk Tuhan. Ala suratihi, dalam bentuknya, tidak boleh dicaci, apalagi dibunuh. Siapapun, pangkat apapun, tidak boleh dibunuh semena-mena. Namanya belum yakin pada dasar negaranya. Nah, sudah. Satu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana bisa menjadi adil dan beradab kalau ketuhanannya tidak dipegang teguh? Seluruh makhluk Allah, seluruh nabi Allah, seluruh rasul Allah diberi pesan supaya menjadi hakim yang hak, hakim yang adil. Di sini manusia seluruhnya diharapkan menjadi adil dan beradab. Beradab sini punya peradaban. Peradaban itu ada ilmu, ada sopan santun, ada kreasi besar, ada visi, ada praktek dalam hidup. Itu beradab. Dan semua kalau sudah dirangkum itu diikat dalam persatuan. Saudara-saudara, bukan kesatuan. Kalau kesatuan patah. Persatuan. Ini satu, ini satu, ini satu. Beri hak hidup, beri hak hidup, beri hak hidup. Namanya persatuan. Saling hormat. Masing-masing punya eksistensinya, identitasnya. Karena Indonesia berbagai-bagai. Maka sang pengarang lagu, gimana ini? Dari Merauke sampai ke Sabang. Ini yang dari timur. Panji Gumilang tidak pernah menyanyi dari Sabang sampai Merauke. Karena hidup itu mesti dari timur ke barat. Matahari sunnatullah timur barat. Pak Udof, di hari ini saya angkat dari timur. Dari Merauke sampai ke Sabang berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Stop. Pulaunya saja sambung menyambung, belum dibuat jalan tol yang nyambung, belum dibuat apapun, belum dibuat jalan kereta api yang nyambung, sudah menyatakan sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Maka penyambungannya itu persatuan Indonesia. Aku hak hidup semuanya. Persatuan Indonesia. Jadi kembalikan bicara Indonesia, kembalikan pada dasar negaranya. Apapun. Menghadapi pertikaian, kembali pada dasar negara. Memilih pemimpin, kembali pada dasar negara. Selama itu tidak kembali, hayhata, hayhata, sayonara, sayonara. Kalau bapak kita yang dari Angkatan Laut Korea Selatan, itu kita ucapkan, Hamzamida, Hamzamida.
Kalau orang Jepang itu mengucapkan sambil bungkuk, arigato gozaimasu. Kalau bapak kita dari Korea Selatan, hamsamnida, tidak terlalu nunduk, begini saja, hamsamnida. Nah, itu budaya. Terima kasih. Jadi bahasa Korea terima kasih itu gampang, yaitu hamzah dan hamidah. Hamzah midah. Jadi, betul itu Pak? Betul? Betul? Ya. Kembali lagi. Saudara, dengarkan apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Indonesia. Mana-mana bicara, lupa anggaran, bukan anggaran ya, kalau itu organisasi, dasar negaranya dilupakan. Persatuan Indonesia digembar-gemborkan, pemimpinnya tidak bisa bersatu. Bupati, wakil bupati saja belum bersatu hari ini. Saya tidak mengundang beliau sebagai wakil bupati, mengundang beliau sebagai Lukman Hakim Center, mewakili amminya yang biasanya datang, tapi beliau sangat disiplin, masih menganggap COVID jadi belum datang. Pak Fuad Bawasir, ini ponakannya. Lanjut, bangsa kita sering lupa pada dasar negaranya. Kalau menjadi kuat, pegang dasar negara. Sekarang kerakyatan. Setelah persatuan dari kerakyatan. Kerakyatan itu berarti simbolnya demokrasi. Bangsa Indonesia tidak pede terhadap demokrasi. Bangsa Indonesia memiliki demokrasinya sendiri, dibangun oleh founding father sendiri, yang jitu dilupakan. Lebih dari Amerika, lebih bebas dari Amerika, lebih bebas dari Inggris, lebih bebas dari Prancis. Mengapa? Karena bangsa Indonesia lupa pada dasar negaranya. Siapapun tidak punya tempat untuk bertanggung jawab. Presiden hari ini bertanggung jawab pada siapa? Yang lain-lain bertanggung jawab pada siapa? Dahulu sebelum dirubah, ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, merupakan lembaga tertinggi negara. Mengapa? Karena isinya perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat, memilih wakilnya, untuk di situ memilih presiden, presiden bertanggung jawab pada rakyat. Sekarang tidak ada. Mengapa? Lupa pada dasar negaranya. Kalau tadi Pak Muldoko, sahabat saya, hati-hati. Ke depan akan ada tantangan pangan. Bagaimana menyuruh hati-hati? Ya, terima kasih Pak Jenderal atas pesannya. Nah, Indonesia belum pernah berpikir yang namanya kedaulatan pangan tadi oleh BPN tadi, apa namanya, Bappenas tadi. Kalau kita kemandirian pangan juga sudah cukup lah. Karena pikiran kita kemandirian pangan itu tidak import. Tapi kalau BPN, apa namanya, Bappenas, masih ada import tadi kan. Nah, maka dirubah kedaulatan. Tapi nggak apa-apa lah, berdaulat. Oke juga kedaulatan. Tidak pernah berpikir kedaulatan pangan itu, rakyat Indonesia itu makan beras atau makan terigu. Kalau makannya itu tidak ditentukan, tidak ada kedaulatan pangan. Saya sudah mencoba 10 tahun menanam gandum, belum berhasil. Tapi bangsa Indonesia pengimpor gandum terbesar di dunia untuk membuat terigu.
Gimana kedaulatan pangan? Nonsen. Ditutup Ukraina, Rusia, saya tidak bisa menerima kiriman gandum. Jadi pakan pokok inilah yang harus dipertahankan. Pangan pokok adalah padi, beras, nasi. Ditingkatkan. Nasinya ya mbok jangan nasi putih. Nasi putih itu adalah ampas. Ya, brown rice. Supaya enak makannya, ambil bersama Korea. Koreanya kasih Indonesianya. Beras yang bagus punya. Nanti kita tanam di sini, Koreanya boleh makan bersama-sama. Dan harus dipersiapkan bukan 1 tahun itu, hitungannya 12 bulan. Kalau yang namanya pangan pokok, itu paling tidak 18 bulan. Saya sudah mempraktekkan, tatkala 1 tahun dihitung 12, ada masa jeda waktu menunggu panen, ini goyang. Goyang. Maka ditambah 14, masih goyang. 15 sekedar bisa tegak. 18 baru bisa mengasih kemana-mana. Ada zakat fitrah bisa dikeluarkan. Ada korban bisa plus beras. Yang menerima puluhan ribu. Mengapa? Karena menghitung ketahanan pangan itu, kedaulatan pangan itu 18 bulan. Karena kita bersungguh-sungguh tahun ini 24 bulan. Hasil. Air, no problema air itu. Tadi yang bicara Pak Jenderal, hati-hati air. Jadi kalau akan banyak hasilnya kalau curah hujan banyak. Lah kalau cuma mengharapkan ini saja hujan, tidak bisa. Mestinya istisqa, meminta hujan, salurkan air hujan itu selama 6 bulan kepada tempat-tempat yang bisa disimpan untuk 6 bulan kemudian. Kita contohkan saja, kampus kita ini, Jalma Moro, Jalma Mati. Ini tempat nggak ada di Sobo orang. Sampai jin saja dulu, waktu awal datang Syekh sini, minta tolong pada Syekh. Syekh, antar saya pulang ke rumah saya. Di mana rumahmu? Itu di tempat yang Syekh mau bangun. Loh, bagaimana kalian ini rumahmu di situ kok nggak berani? Sangar. Memang ada jin lagi yang lebih sangar. Tuh, saking tidak diurusnya. Begitu kita urus kan? Kata Pak Wakil Bupati tadi, adem. Kata calon bupati dari Tanimbar, sejuk. Kata kawan kita dari Korea Selatan, Koreanya, enak di sini. Malah minta kerjasama. Ayo bikin perusahaan chip. Berapa luas yang diperlukan? 1 hektar. Cuma 1 hektar, no problema. Jadi jangan lupa dasar negara. Setiap tahun mau pemilihan umum geger. Bukan Surabaya yang gegeran ke Pati, Jakarta gegeran ke Pati. Menghadapi pemilihan umum. Tak boleh. Ingat, dasar negaramu, ingat, pegang. Siapa megang itu, dia berilmu, menguasai teknologi, pasti maju. Dijamin. Sekarang kesejahteraan. Mewujudkan satu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh. Tidak pakai dicari partai apa ini. Sekarang dipilih-pilih. Kurang dekat ya, jangan. Mengapa? Dasar negara dilupakan. Ingin kuat dasar negara, ayo kita pegang teguh. Dan kita lakukan.
Menghadapi masa depan jangan pernah ragu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Masa lalu, masa depan jauh lebih bagus daripada masa lalu. Jangan diterjemahkan walal akhiratu khairul laka minal ula itu akhirat lebih bagus daripada dunia. Jangan. Kalian akhirat saja nggak tahu. Masa kini atau masa depan harus jauh lebih baik daripada masa lalu. Itu jaminan Tuhan itu. Nah, siapa yang bisa melaksanakan? Manusia yang tadi menurut Bapak Dr. Amih tadi, yang berpendidikan, menguasai sains teknologi ini dan itu terus digabungkan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Masa depan jauh lebih bagus daripada masa kemarin, kata Gusti Allah. Kata Tuhan yang Maha Esa. Yakini. Nah, kalau kita tidak yakin pada dasar negara kita sendiri, mengeluh, takut kelaparan, ya pasti takut, enggak pernah ditata. Maka Pak Bupati harus kerjasama, harus berani kerjasama, jangan sendiri-sendiri, jangan hanya berpikir proyek, berpikirlah kesejahteraan rakyat yang benar. Ini pada Pak Bupati, wakil. Tapi datang ke sini juga tidak mengatasnamakan wakil. Mengapa? Saya tengok, kurang intim. Entah salah, entah benar ini. Apa iya? Pak Wakil Bupati dulu datang ke sini mengeluh ke Syekh, kenapa jalannya kok rusak? Loh, kok sampean yang ngeluh ke saya? Saya itu 22 tahun, 24 malah dengan tambahannya, mengalami jalan yang seperti itu, dinikmati. Enggak pernah mengeluh, enggak pernah memohon ini, memohon itu. Nah, supaya kita mempunyai rasa enjoy sedikit, habis jalan Laut Cina Selatan, gitu kan? Kita masuk kepada jalan yang agak enak. Ya kalau dibandingkan dengan jalan Tamrin kan boleh kan? Begitu masuk itu mobil Syekh yang tadinya begini-begini, sopirnya sampai ngantuk. Mengapa? Jalannya tidak terlalu jelek dibanding jalan Pak Bupati. Nah, kalau saya yang bertanya kepada Pak Bupati itu kan songong. Tapi kalau Pak Bupati yang nanya, Pak Syekh kenapa jalannya kok jelek begini? Ya karepe sampean jelek ya jelek. Kemudian belakang terus ngomong, Pak Syekh, andainya nanti ketemu Bupati, minta apa? Saya tidak minta apa-apa. Untuk apa? Jalan saya punya bagus, gedung saya punya nggak pernah renov, masjid terus berjalan, dan nggak akan mau membantu kalau minta juga. Yang saya harapkan jalan rakyat itu loh, betulkan supaya rakyat ini yang membayar pajak ini bisa merasakan nikmatnya jalan raya yang dibuat oleh Pemda. Jadi nggak minta, tidak minta, nggak bakalan minta. Di dalam sudah enak kok, jalannya sudah bagus. Rakyat itu loh yang mengeluh terus. Pada waktu panjenengan jadi wakil bupati dan ibu jadi bupati, yang mendukung itu orang Gantar. Orang Gantar itu 99% dukung panjenengan. Sudahlah, jangan ngomong saya dukung siapa.
nggak bakalan tidak dukung paman apa ponakan Pak Bawasir, nggak usah diomong. Rakyat sekitar itu dukung sampean. Lah kok sampean bertanya jalannya kok begini, Syekh? Waduh. Tak laporkan pada paman sampean nanti. Hari ini ada Pak Asyurkati. Saudara tahu sejarah Asyurkati yang merombak Indonesia menjadi punya pandangan lurus terhadap agamanya Syekh Asyurkati. Syekh mempelajari dari mana beliau datang. Sebab dulu ada tokoh yang sama-sama dari Afrika, Abdullah Al-Misri, itu penganut Belanda, tapi Asyurkati membelot dari itu, mula-mula masuk ke Jamiatul Khair. Tak begitu, kurang sepadan, mendirikan Al-Irsyad. Itu cucunya, cucu beliau. Bukan terlalu Arab. Sudani. Asyurkati itu As-Sudani. Sudan. Tapi karena Sudan itu masuk jajaran kelompok Arab sampai Mesir dan sebagainya, maka Arabi juga. Sama dengan Indonesia, musta'arab di sini. Arab juga. Sampai Pak Robin pun musta'arab. Diarabkan. Nah, sudah ya. Ingat, doa kita Indonesia kuat itu harus kembali kepada dasar negaranya. Demokrasinya, demokrasi Indonesia. Jangan tidak pede dengan demokrasi Indonesia, demokrasi yang hebat. Cina saja komunis itu loh, tidak pede pada demokrasinya. Jepang pede pada demokrasinya. Nah kok Indonesia sudah punya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, lah kok tidak pede? Tidak pede. One man one food. Tiap orang sama. Bagaimana sama? Wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajat. Mudah-mudahanlah tahun 24 ini ada perubahan, kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang awal dan disempurnakan dalam bentuk penyempurnaan sambil berjalan. Jangan sekaligus. Ini namanya ingin Quran jumlatan wahidah itu ya ini. Akhirnya gegeran kepati tiap hari. Saudara pernah mendengarkan Indonesia yang tentrem tidak saling menghujat? Tidak. Hari-hari hujat menghujat. Nah, oleh itu kembali. Irji'i ila rabbiki, kembali pada tatanan negaramu. Radiyatan mardiyah, dengan sukarela. Wadkhuli fi ibadi, jadilah bangsa Indonesia. Wadkhuli jannati, tatalah negara Indonesia sebagai surga. Kok menafsirkannya sebegitu sekarepnya sendiri? Lah sekarepnya siapa? Ini yang nafsirkan Syekh. Ya karepnya Syekh. Kok melanggar tidak ada yang dilanggar, enggak ada yang jatuh. Harus berani. Indonesia pasti kuat. Nah. Sekarang doanya, mari kita membaca Asmaul Husna. Ini ketuhanan yang Maha Esa ya. Asmaul Husna. Astaghfirullahaladzim. Mari semua. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahu la ilaha illahu. Lahul asma'ul husna. Ar-Rahmanur Rahimul Malik. Al-Quddusus Salamul Mu'min.
Al-Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari, Al-Musawwirul Ghaffarul Qahhar, Al-Wahhabur Razzaqul Fattah, Al-Alimul Qabidul Basit, Al-Khafidur Rafi'ul Mu'iz, Al-Mudhillus Sami'ul Basir, Al-Hakamul Adlul Latif, Al-Khabirul Halimul Azim, Al-Ghafurus Syakurul Ali, Al-Kabirul Hafidhul Muqit, Al-Hasibul Jalilul Karim, Al-Raqibul Mujibul Wasi', Al-Hakimul Wadudul Majid, Al-Ba'ithus Syahidul Haq, Al-Wakilul Qawiyul Matin, Al-Waliyul Hamidul Muhsi, Al-Mubdi'ul Mu'idul Muhyi, Al-Mumitul Hayyul Qayyum, Al-Wajidul Majidul Wahid, Al-Ahadus Samadul Qadir, Al-Muqtadirul Muqaddimul Muakhir, Al-Awwalul Akhirul Zahir, Al-Batinul Wali Al-Muta'ali, Al-Barrut Tawwabul Muntaqim, Al-Afur Ra'ufu Malikul Muluk, Dzul Jalali wal Ikramil Muqsit, Al-Jami'ul Ghaniyul Mughni, Al-Mu'til Mani'ud Dar, An-Nafi'un Nurul Hadi, Al-Badi'ul Baqil Waris, Ar-Rasyidus Sabur. Mari kita berselawat pada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyiduna Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyiduna Hamid sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Mahmud sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Ahyad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Wahid sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Mahin sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Hashir sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Aqib sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Toha sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Yasin sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Ainun Naim sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Ainul Hurri sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Sa'adullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Sa'adul Khalqi sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Khatibul Umami sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Alamul Huda sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Kashiful Qurabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Rafi'ur Rutabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Izzul Arabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Sahibul Farad sallallahu alaihi wa ala alihi. Allahumma ya Rabb bijahi nabiyyikal Mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfi yuba'iduna am musyahadatika wa mahabbatik wa amitsna ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'ik ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi
wa sallama taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.